Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, para sesepuh orang tua kita Bapak Haji Samsuri, Bapak Haji Solihin, para tokoh masyarakat, Bang Haji Edi Masuro, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Edi Haryadi, Bapak Mandani, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini merupakan pertemuan kedua setelah libur 2 bulan lebih lamanya, dan semoga kita terus bersemangat dalam mencari ilmunya Allah. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, begitu luar biasa Rasulullah memberikan apresiasi kepada umatnya yang senang mengkaji ilmunya Allah, sehingga mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan, sehingga menghilangkan kebodohan juga wajib. Menghilangkan kebodohan atas agama atau ilmunya Allah itu wajib. Dengan begitu, orang yang membiarkan dirinya tidak tahu dan tidak ingin tahu, itu adalah dosa besar. Nah, dengan ngaji semacam ini sudah menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Kita masuk bab berikutnya, masih di halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya. Fasal ini membahas tentang haya. Haya itu malu, sifat malu. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, ad-dinu yang namanya agama, kulluhu seluruhnya, seluruh ajarannya, fil hayai itu mengandung makna malu. Begini Bapak Ibu, rasa malu itu dalam sudut pandang agama Islam itu penting sekali. Dan malu di sini juga menurut pandangan agama, bukan malu dalam pandangan sosial. Sebab kalau malu dalam pandangan sosial itu sifatnya relatif. Bagi masyarakat Tawadenok begini ini nggak malu, bagi orang kampung lain yang begini ini malu. Jadi pandangannya beda. Makanya yang dimaksud malu di sini adalah malu dalam pandangan
malu dengan rasa takut itu derajatnya lebih tinggi malu. Pertanyaannya, Bapak Ibu takut gak sama Allah? Takut. Malu gak sama Allah? Apa malunya? Semua harus terukur, Pak. Ketika seorang mukmin mengatakan aku takut kepada Allah, apa ukurannya? Dia mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Berarti terukur. Jadi kita bisa mengukur rasa takut hamba itu kepada Allah sejauh apa sehingga terukur cara dia mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Lalu ketika ditanya seorang mukmin punya rasa malu enggak kepada Allah? Sama, ada ukurannya. Begini Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa seluruh aspek agama, syariatnya itu tidak lepas dari rasa malu kepada Allah. Kita sholat harus punya rasa malu kepada Allah, sehingga adab-adabnya pun dijaga. Boleh nggak sholat pakai kaos oblong? Boleh. Dalam pandangan manusia, boleh. Kira-kira orang seperti itu punya malu nggak sama Allah? Boleh nggak bagi laki-laki sholat pakai kaos kotak, pakai celana 3/4? Boleh apa tidak? Boleh saja. Karena orang laki-laki kan baina surah wa rukbah, antara perut, antara udul sampai dengkul. Pakai kaos kotak tertutup udulnya. Pakai celana 3/4 tertutup sampai dengkul. Boleh. Tapi orang seperti itu dianggap tidak punya malu. Nah kita itu lebih banyak gak punya malunya kepada Allah. Jawab dengan jujur. Bapak kalau mandi telanjang bulat apa pakai basahan? Ibu? Bulat juga. Itu namanya gak punya malu. Punya malu gak Pak? Gak punya malu. Ada yang bantah, ngapain malu kan gak ada yang lihat, begitu kan? Di kamar mandi sendirian. Inilah yang dinamakan kita gak punya malu sama Allah. Kita mengukurnya itu hanya pandangan manusia. Ketika kita mandi, Allah lihat gak? Allah lihat gak? Kenapa pertanyaan bulat? Ini namanya gak punya. Nah, coba. Padahal kalau Pak RW mandi telanjang bulat, ngaca deh, pasti malu sendiri. Iya, begini apa gitu ya. Nah ini bulat gak? Bagi orang-orang yang sudah levelnya di makom malu, tidak sekedar takut ya Pak, malu. Hati-hati betul beliau itu. Kalau takut kan yang penting gak melanggar perintah. Memang secara fikih ibu bapak mandi di kamar mandi sendirian telanjang bulat nggak dosa secara fikih, nggak dosa. Tapi itu namanya orang nggak punya malu. Makanya derajat malu lebih tinggi daripada takut. Orang yang malu pasti takut. Orang yang takut belum tentu malu. Dan sudut pandang manusia sama. Ketika lampu merah berhenti, ketika lampu hijau jalan. Itu aturannya. Kalau ada polisi, kalau nggak ada polisi, bapak pernah nggak terobos lampu merah? Baik hati-hati pernah nggak? Tapi ada kan Pak yang terobos. Kalau nggak ada polisi berani.
Kalau ada polisi, oh tertib semua, takut. Tapi kalau nggak ada polisi, gas saja. Kenapa demikian? Karena cuma takut pada polisi. Coba kalau dia punya rasa malu, ada polisi, nggak ada polisi, waktunya merah, ya berhenti. Yang luar biasa, pakai gamis, pakai udeng-udeng gede, lampu merah terobot. Kiai mana tuh? Itu yang banyak kiai nggak punya malu itu. Kadang-kadang santri itu bunceng saya udah tahu merah terobot. Gak apa-apa kiai, aman, bukan aman yang malu saja. Malu Pak. Nah ini malu dalam pandangan agama. Dalam pandangan manusia juga sama Pak. Orang itu kalau tidak punya malu di kehidupan sosial, yang terjadi rakus. Betul. Rakus Pak. Karena gak punya malu. Sama kiainya jadi serobot. Ketemu saya masalaman bolak-balik Pak. Tapi ntar giliran makan disalib saya Pak. Kayaknya lama salib aja begitu. Kenapa sampai begitu? Ya kenapa? Rakusnya kan nggak punya malu. Kalau punya malu ditahan rakusnya. Walaupun lapor ya ditahan. Makanya saya kemana-mana itu selalu bawa rokok Pak. Malu kalau sampai saya nggak bawa terus minta. Bagi sebatang dong ya, kau minta sebatang. Kalau malu gitu ya. Gimana saya bawa? Sebab takutnya panitia lupa, takutnya DKM-nya lupa. Habis makan dia ngerokok, nggak nawarin, nggak apa dia mah enak. Saya kan asem Pak. Kan seperti itu. Malu. Nah, orang yang punya rasa malu akan muncul sifat muraqabah dalam kajian tasawuf. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Jadi orang kalau sudah punya rasa malu sama Allah, merasa diawasi Allah, sehingga dia mandi walaupun secara fikih nggak dosa, dia tidak berani untuk telanjang bulat. Udah gendut, hitam, bulat gitu ya. Umpamanya. Nah, kita lihat diri sendiri aja malu loh gimana sih. Yang melihat tidak cuma Allah loh Pak, malaikat lihat, jin lihat. Ibu hati-hati Ibu Pak, banyak kasus orang kena gangguan jin gara-gara dari kamar mandi. Maka kamar mandi itu tempatnya jin. Makanya kita kan disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya minta perlindungan minal khubusi wal khaba'is, dari keburukan dan gangguan jin. Karena kamar mandi, toilet itu tempat favoritnya jin. Udah masuk kamar mandi gak pakai doa, telanjang bulat, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, ntar keluar kamar mandi udah kesurupan. Nah, makanya Islam itu luar biasa mengajarkan kita. Makanya saya sering sampaikan, pendidikan malu penting. Orang kalau udah kehilangan rasa malu, di samping muncul sifat rakus, dia akan menghalalkan segala cara. Orang kalau sudah gak punya malu Pak, kemana-mana perempuan cuma pakai kolor doang, bajunya you can see, gitu. Gak punya malu. Laki-lakinya mah rapi, pakai baju, pakai perempuannya begitu. Ada nggak Bu? Perempuan sono lagi nyapu di tengah jalan, giliran saya lewat bingung dia, lari ke bilik-bilik. Ada kira. Mestinya jangan malu dengan saya, malulah kepada
Allah, auratnya jangan dipamerin. Nah, menanamkan rasa malu ini Pak susah. Harus benar-benar berangkat dari sebuah keimanan, sebuah ilmu. Kalau orang kurang-kurang ilmu, kurang-kurang iman, gak ada malu-malunya, dia bisa menghalalkan segala cara. Nipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini. Oh itu gara-gara gak punya malu. Nah makanya di sini wa huwa an tahfadzur ra'sa. Termasuk malu adalah an tahfadzur ra'sa. Kamu menjaga kepalamu. Wa ma hawa dan sekitarnya. Artinya apa? Pakai kopiah ini loh Pak peci. Ini bagian dari rasa malu. Dalam fikih menutup kepala itu gak wajib. Bapak sholat gak pakai kopiah gak apa-apa, gak dosa. Tapi bagi orang yang punya rasa malu, buka kepala itu malu. Apalagi pas lagi sholat. Jadi menutup kepala itu bagian dari akhlak, khususnya ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ibadah-ibadah tertentu seperti ketika ihram. Nah itu nggak boleh pakai penutup kepala. Makanya kadang-kadang diperdebatkan orang NU mana-mana pakai peci, ya, Muhammadiyah kan enggak. Bukan masalah NU Muhammadiyah, ini lebih kepada akhlak, adab, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Bapak kalau pengen buang hajat ke toilet itu dianjurkan pakai tutup kepala. Biasanya Bapak kalau kamar mandi pecinya dipakai dilepas. Nah itu salah. Yang benar itu pakai penutup kepala. Itu banyak kajian-kajian begitu. Itu bagian dari yang dianjurkan oleh Rasulullah dan bagian dari adab. Dan yang luar biasa, penutup kepala itu juga menjaga keamanan dari gangguan jin. Sebab jin itu Pak, kalau lagi muda manusia, ini saya kasih tahu rahasianya. Yang paling sering diganggu untuk pertama kali itu biasanya adalah setiap ujung anggota tubuh. Kayak tangan dimulai dari ujung jari, yang ganggunya. Kaki dari ujung kaki. Wajah dari hidung, ujung hidung. Makanya kalau Bapak Ibu ngerasain tiba-tiba gatel ujung hidung, padahal ada apa-apanya, pernah begitu? Nah itu namanya Bapak diganggu. Gak ada apa-apanya, kok gatel aja ujungnya. Itu. Yang kedua, jin itu kalau ganggu itu suka niup. Yang paling pertama itu biasanya ubun-ubun. Makanya ketika orang itu rajin pakai tutup kepala, insya Allah lebih aman. Sebab jin kalau udah niup ubun-ubun, udah kepala yang ngantukan. Kalau bahasa sini apa? Keruyuk ya. Bawaannya pengen rebahan aja. Udah itu begitu Pak. Lemes, gak punya kekuatan. Nah makanya menutup kepala bagi laki-laki itu sangat dianjurkan walaupun tidak wajib. Kalau perempuan ya wajib. Nah disinilah pentingnya rasa malu walaupun tidak wajib. Wal batna dan menjaga perut. Menjaga perut, wama wa'a dan yang ada di sekitar perut itu dijaga. Kita makan boleh, tapi pastikan yang kita makan itu benar-benar halal dan thayyiban. Itu cara kita menjaga perut kita, punya rasa malu. Perut ini jangan sampai kemasukan barang haram. Itu cara kita menjaga malu. Wama wa'a dan sekitar perut. Dan yang di bawah perut, yang di bawah perut jangan malah dipamerin, dijaga. Orang yang gak punya malu malah dipamerin. Orang yang gak punya malu malah ditawar-tawarkan. PRW mau gak? Lulus PRW gitu.
Nggak punya malu. Dan ketahuilah, yang paling banyak kehilangan rasa malu itu perempuan. Setuju nggak Bu? Emang faktanya begitu? Faktanya begitu. Yang paling banyak kehilangan malu itu perempuan. Yang paling sering membuka aurat itu perempuan. Yang laki-laki ya tetap dosa, dia yang menikmati. Maka kadang-kadang itu setengah mati kita jaga mata, tapi kalau perempuannya nggak mau jaga aurat, ya bingung juga Pak kita. Kadang-kadang itu kita lagi buru-buru naik motor, depan kita boncengan lagi perempuan, nungging, tunggirnya kelihatan. Iya kalau mulus. Artinya ini orang nggak malu ya, padahal kita yang melihat aja malu. Nah, makanya malu itu bagian dari iman. Semakin orang itu iman dan tinggi, semakin besar rasa malunya. Kalau iman sudah nggak ada, orang itu nggak punya rasa malu. Kalau Bapak pernah jalan-jalan ke Bali, Bang, pernah? Banyak orang pelajar kan? Nah, bagi mereka itu bukan sesuatu yang memalukan. Pandangan manusia, bagi budaya mereka itu bukan memalukan, itu tren. Justru kalau di pantai pakai baju rapat malah dianggapnya norak. Maka saya bilang malu ini sudut pandangnya agama. Bagi mereka yang nggak malu biasa itu pakai celana dalam yang kecil gitu. Ya bebe. Subhanallah. Habis rapat hiburannya ke situ. Aduh. Itu iman bisa kejar-kejar Pak. Bagi mereka itu bukan perbuatan yang memalukan, tapi dalam agama udah sangat memalukan. Tuh orang yang tak punya malu. Orang udah malu kahal bahaim, seperti binatang. Seperti binatang. Perlakuannya, gayanya, gaya ngomongnya, gaya bahasa tubuhnya, semuanya seperti binatang. Enggak pakai aturan karena udah nggak punya rasa malu. Selesai bab malu, cuma sedikit tapi ini luar biasa. Kita lanjut bab berikutnya, faslun fil wara'i, yaitu fasal berikutnya fil wara'i yang membahas tentang warok. Apa itu warok? Warok itu adalah sebuah sikap menjaga diri dari segala macam perbuatan yang haram, makruh, subhat, itu namanya warok. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la dina liman la khasyata lahu. La dina dianggap tidak punya agama. Liman bagi seseorang, la khasyata lahu, yang tidak punya rasa takut pada dirinya. Ngaku iman tapi nggak ada takut-takutnya sama Allah, dianggapnya tidak beriman. Lo ngaku iman kok nggak ada takut-takutnya. Sholat enggak, puasa juga enggak, mabuk mulu umpamanya begitu Pak. Orang seperti itu dianggapnya tidak beragama. Iman kok nggak punya rasa takut. Nah makanya takut itu penting, tapi malu jauh lebih penting. Yang kedua, wala aqla liman la ismata lahu. Wala aqla, dan tidak dianggap punya akal liman bagi seseorang, la ismata, yang tidak punya benteng lahu atas dirinya. Orang nggak bisa bentengi dirinya, dianggapnya orang yang nggak punya akal. Teman mabuk ikut mabuk, teman judi
ikut judi, teman zina ikut zina. Itu dianggapnya orang gak punya akal, gak punya pendirian, ikut biasa. Makanya seorang mukmin harus punya prinsip. Berteman boleh, mabuk jangan. Berteman boleh, judi ya jangan. Ini gara-gara pertemanan dia korbankan keimannya. Ya udahlah, sedikit aja ya minumnya, sedikit, karena merasa nggak enak sama teman. Akhirnya terjadi kan ketagihan. Awalnya kan begitu. Bapak Ibu bisa cek kasus kenakalan remaja itu berawal dari sebuah pertemanan, Pak. Merasa nggak enak, merasa suka, takut dibully, takut gak ditemenin, begitu Pak. Gak berprinsip, gak berakal. Nah kita bukan remaja lagi, usia kita udah kepala 5, kepala 6. Lagunya sudah harus dirubah. Lagu apa Pak Haji? Lalu udah kepala 6 kok. Ada orang joget ikut joget. Ada orang jangan Pak, kita ini udah kepala 5, kepala 6, punya prinsip. Orang mukmin itu disebut berakal. Kalau nggak punya prinsip, disebutnya tidak punya akal, karena nggak bisa bentengi dirinya. Wala imana, selanjutnya wala imana, dan dianggap tidak beriman. Termasuk dianggap tidak beriman. Liman yaitu seseorang la waro'alahu, yang tidak punya sikap warok, tidak punya sikap hati-hati pada dirinya. Kerja silahkan, tetap harus tahu batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram. Itu namanya warok. Makan minum silahkan, tapi ada batasannya, mana yang halal, mana yang haram. Makan sampai kenyang halal, tapi begitu makannya kekenyangan, maka itu hukumnya udah haram Pak. Bapak silahkan makan sampai kenyang, halal itu. Tapi begitu nih, maunya sepiring nih, udah kenyang, lo penambah walaupun sesuap, nambah rasanya kekenyangan, itu semua berubah menjadi haram. Kenapa? Melampaui batas. Nah, makanya orang yang warok itu luar biasa. Dia makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kita gimana? Kita berhentinya nunggu nendang, kan? Belum nendang, nambah terus. Apalagi hujan-hujan, lauknya cocok, ya. Ngomong-ngomong ini malam ini menunya apa Mas Tambah? Wah, itu kalau nggak dikontrol Pak, bisa loss itu kekenyangan. Tidur boleh tidur, tapi ada batasan-batasannya. Dan itu ramal. Bapak bikin rumah silahkan, tapi Bapak harus tahu batasannya, mana hak saya, mana hak tetangga. Maka sering saya sampaikan, Bapak kalau bangun rumah jangan pas di garis tanah. Ini garis tanah nih, tanah kita, garisnya ini. Kenapa nggak boleh di garis tanah? Sebab yang namanya garis ini tidak hanya milik kita, tetangga juga punya hak atas garis ini. Maka dalam agama diatur, jangan pas garis, geser sedikit, memastikan kita bangun benar-benar di atas tanah kita, enggak subhan, enggak haram. Nah Bapak kalau bangun rumah biasanya gimana? Habis. Nah. Besok-besok kalau bikin rumah lagi, saya begitu Pak. Cuman sayangnya tetangga nggak paham ngaji, saya udah geser 15 cm, dia bangun di kemudian hari ditempelin rumah saya. Akhirnya ventilasi ketutup, pencahayaan ketutup.
ngamuk, masa kiai ngamuk sih saya. Ya udah ditahan. Pondok juga begitu Pak. Pondok itu udah geser Pak bangunnya. Pak ini yang tentu. Kotnya itu milik pondok. Udah dibeli. Kita udah geser. Tetangga ditempelin. Akhirnya Allah ya gelap. Pencahayanya ketutup, udaranya ketutup. Ya sudah, saya ngalah lagi. Hati-hati loh Pak. Bapak mungkin cuman nabrak 10 cm. 10 cm itu kan tampak permukaan. Kedalaman tanah berapa ribu meter? Berapa ribu Pak ini? Dosa kita tuh sebanyak itu Pak. Jangan cuma lihat permukaannya cuma 10 cm. Iya 10 cm Pak. Lah kedalamannya berapa ribu kilometer. Itu menjadi dosa kita. Makanya jangan gampang-gampang nerobot itu, jangan. Kita ini orang mukmin, warok, jaga batasan-batasan seperti itu. Tapi kalau nggak ngaji kan nggak paham Pak. Nah usahanya cuma diem aja, kita diem bukan baik. Biar nanti diurus di akhirat begitu aja saya Pak. Hidup di dunia itu bentaran doang. Benar. Teman kita Pak Lurah 54. Ini berapa? Ini masih lama. 54. Semalam lucu hari yang isi saya. Masya Allah. Bentaran doang. Termasuk diajarkan di dalam agama Bapak Ibu, bangun rumah silahkan. Tapi jangan makan hak orang lain. Termasuk apa? Bapak bikin jendela, buka jendela pastikan di tanah sendiri. Jangan lewati tanah orang. Terjadi nggak di masyarakat? Dan mereka nggak merasa berdosa gitu loh Pak. Itu nggak boleh. Termasuk bikin trocoh atau trocoh Pak. Jatuhnya air lewat genteng kita. Ya, pastikan air yang jatuh dari genteng kita itu jatuhnya di wilayah kita. Jangan jatuh di tanah orang. Terjadi nggak itu? Dan mereka nggak merasa berdosa. Padahal itu bagian dari kezaliman Bapak. Maka orang yang warok hal-hal seperti itu dipikirin Pak. Jangan sampai jatuh ke tetangga orang. Ini enggak. Air hujannya jatuh ke rumah kita, pamannya beda. Pohonnya tuh daunnya ngotorin halaman kita dan cuek gitu loh Pak. Enggak merasa berdosa. Untuk itu nanti ada hisabnya semua. Termasuk jangan langganan parkir di tempat orang. Ini pertanyaan dari jamaah komplek Pasar Raya. Apa hukumnya parkir di jalan depan rumah? Gitu. Komplek ada mobilnya 2, tempat parkirnya 1, yang 1 di depan rumah, di jalanan. Gimana pandangan agamanya? Haram Pak. Kenapa haram? Kan itu tempat umum, milik bersama. Begitu logikanya. Itu logikanya kembali. Kalau itu tempat umum, jangan dipakai pribadi. Itu benar logikanya. Nah itu parkir pribadi apa umum? Naruh mobil itu kan pribadi. Kalau pengen halal harus mendapatkan izin seluruh pengguna jalan. Jangan asal. Kalau sesekali mungkin nggak apa-apa ya. Ini langganan. Emang tiap hari parkirnya di situ. Nah ini yang menjadi masalah. Nah hal seperti itu loh Pak. Bagi orang yang warok dijaga betul. Malah kadang-kadang ada yang numpang parkir di masjid, nggak pakai permisi parkir di masjid. Ada begitu? Ada. Dijaga betul Pak. Nggak boleh itu. Harus ada izin itu.
Termasuk orang yang nggak punya warok, nggak punya sikap hati-hati, kebelet pipis, mampir ke masjid, numpang kencing. Pernah begitu Pak? Lagi perjalanan nih, kemarin Pantai atau kemana lah, jangan ngajak Pak. Perjalanan kebelet pipis, biasanya begitu. Mampir masjid, kencing. Pernah begitu Pak? Habis kencing terus bablas lagi kan? Itu dosa. Tapi Pak Ustaz, saya masukin infak kok. Saya kasih tahu Pak, hak masjid itu buat ibadah. Toilet di masjid itu disiapkan bagi orang yang ibadah di dalam masjid. Walaupun Bapak masukin infak, jangankan 2.000, 200.000 saja itu tidak bisa menggugurkan dosa. Kalau pengen halal, berikan hak masjid. Habis kencing, Bapak cebok dulu Bang. Cebok, wudu, sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di masjid. Karena hak masjid itu buat ibadah. Walaupun ibu gak masukin uang infak, tapi sholat 2 rakaat halal. Mau kencing halal, pakai kipas anginnya juga halal. Pernah rumah kencing di masjid? Obat. Itu perbuatan dosa, tapi orang gak merasa berdosa itu Bapak. Dia pikir udah masukin infak selesai urusan. Itu kalau toilet umum. Ini kan toilet masjid, disiapkan untuk orang-orang sedang ibadah di masjid. Maka termasuk yang perlu dihati-hati itu tetangga masjid. Jangan mentang-mentang tetangga masjid tiap pengen buang hajat lari ke toilet masjid. Jangan gara-gara pengurus masjid gak lagi ibadah, habis makan panas kita numpang adem di masjid. Gak bisa begitu konsepnya. Ibadah. Siapa yang ibadah dalam masjid halal menggunakan seluruh fasilitas masjid. Kan begitu Pak konsepnya. Nah ini yang kadang-kadang orang sembrono Pak. Orang sembrono itu berarti tidak punya sikap marok. Ya. Begitu. Di masjid saya ini perokok Pak, tapi nggak pernah merokok di dalam masjid. Saya merokok di teras. Kalau musola beda, konsep masjid yang musola beda. Makanya kalau di musola saya berani ngerokok di dalam, tapi di masjid saya keluar. Itu ada aturannya, ada kajiannya, Pak. Makanya saya kalau lagi mudik kan pasti mampir ke rest area kan. Nah itu saya lihat-lihat kalau di toilet umum ya cukup masukin uangnya kalau memang itu tertulis. Tapi kalau kita numpang di toilet masjid, anak istri saya bilang langsung mundur ya. Ngapainnya? Ya sholat. Kalau kau tidak sholat, minimal bapak masuk niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fil masjid. Niat iktikaf. Iktikaf itu sebenarnya boleh, udah sah. Berapa? Ucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Habis itu keluar deh. Lanjutin perjalanan. Udah halal tuh Pak. Tapi kalau nggak pakai, nggak boleh ibadah, habis kencing, masukin infak, bablas lagi, dosa itu Pak. Boleh. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya hati-hati. Itu namanya warok muruah. Selanjutnya, wala ibadata liman la ilma lahu. Wala ibadata dan dianggap tidak beribadah. Liman bagi seseorang la ilma lahu yang tidak ada ilmu bagi dirinya. Kita sholat rajin, tapi kita nggak tahu ilmunya sholat, maka kita dianggapnya tidak sholat, walaupun kelihatannya rajin sholat. Makanya al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Kita beramal ibadah
ibadah tanpa ilmu itu tertolak, latuk balu tidak diterima. Ketika kita sholat, pastikan kita paham ilmunya sholat, syarat rukunnya apa, hal-hal yang membatalkan sholat itu apa, begitu. Kita puasa ya begitu, kita umroh ya sama. Umroh nggak tahu tata cara umroh, syarat rukunnya nggak tahu, pokoknya ngikut baik, nggak tahu cuma ngikut doang. Itu dianggapnya tidak beribadah karena nggak punya dasar ilmu. Maka yang namanya ngaji itu wajib, dia menyempurnakan ibadah kita. Baca Quran, tapi nggak tahu ilmunya baca Quran, itu jaraknya nggak ibadah. Seandainya benar ibadahnya, itu sifatnya hanya kebetulan dan dipastikan itu salah. Makanya ngaji itu penting Bapak Ibu. Apapun yang ibadah ini Bapak Ibu lakukan, pastikan kita tahu ilmunya. Jangan dikira-kira sendiri, jangan ditebak-tebak sendiri. Semua dasar ilmunya. Kalau nggak paham, tanyakan pada ahlinya. Begitu Pak. Kayak kemarin tuh kasus masalah fidyah itu rame Pak. Masalah fidyah. Yang lain kencang ngegas, nggak ada fidyah, bid'ah. Yang lain juga ngegas lagi. Fidyah itu diwajibkan. Datang ke rumah, yang benar gimana kiai? Begini loh, fidyah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Dasar fidyah orang mati itu. Dasar fidyah itu adalah kias, dikiaskan dengan orang yang meninggalkan puasa. Dasar kias, dan ini sesuai dengan paham kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sumber hukum kita itu Al-Quran, hadis, ijma, kias. Kalau dalam Al-Quran itu yang dijelaskan cuma puasa. Fafidyatun min syamin aw shadaqah. Ketika kita nggak bisa berpuasa, maka diwajibkan bayar fidyah. Sholat nggak dibahas, tapi oleh ulama kita sholat juga perkara wajib. Jika hukumnya dikiaskan, ketika orang itu tidak sholat, keburu mati, maka dibayarkan fidyahnya. Ini kias, hukum kias. Wajib, kapan itu wajib? Kalau memang kita tahu persis almarhum ini pernah ninggalin sholat, itu wajib. Berapa hari almarhum nggak sholat? 2 minggu, wajib dikeluarkan fidyah 2 minggu. Menjadi fidyah itu nggak wajib kalau kita nggak tahu persis, nggak tahu persis ini almarhum ninggalin sholat apa enggak. Hanya kehati-hatian, takut-takut ada sholat yang terlewatkan. Nah kalau bentuk kehati-hatian itu namanya tidak wajib, tapi hanya sunnah dianjurkan. Nah begitu loh Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang itu orang nerangin tapi nggak tuntas, ujung-ujungnya berantem. Nah iya makanya. Iya makanya. Akhirnya kembalinya ke saya semua itu Bang. Begitu Bapak Ibu. Jadi pastikan kita ibadah punya dasar ilmu sehingga ibadah kita sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.